Haleluya, puji Tuhan, selamat malam saya ucapkan bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang sudah menolong sehingga kita boleh menikmati lagi malam hari ini. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya bahwa firman itu adalah kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan malam hari ini saya beri tema pemenang. Saya akan ambil dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-14 di ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab, saya akan bacakan firman Tuhan. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa yang dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan ada begitu banyak proses yang Tuhan izinkan untuk mereka alami. Tetapi dalam Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Yosua dan Kaleb berhak untuk masuk ke tanah Kanaan. Ada juga generasi dari bangsa Israel adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Tetapi dari generasi pertama tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan selain Yosua dan Kaleb. Nah, yang ingin kita lihat malam hari ini adalah apa sih yang istimewa dari Yosua dan Kaleb sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang menang dan menikmati setiap janji Tuhan. Bapak Ibu, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya melihat hal yang istimewa. Yang pertama dari Yosua dan Kaleb adalah mereka melihat dengan iman. Ketika Yosua menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, dan ketika mereka kembali, mereka menceritakan segala sesuatu yang mereka lihat di tanah Kanaan. Mereka mulai berkata, 10 pengintai itu mulai berkata, kami melihat di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang enak. Dan itu sesuatu yang membuat mereka takut, membuat mereka tidak berani untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka berkata seperti ini di dalam ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis sampai di sana. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka melihat dengan iman. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan mereka kemenangan karena ada iman yang luar biasa. Mereka melihat setiap tantangan itu dengan iman bahwa ada yang lebih besar, yaitu Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang kita sembah sampai malam hari ini. Nah, ada contoh dalam Alkitab, yaitu Daud. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat itu berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Tetapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing, tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi kita bisa lihat ada iman yang luar biasa. Daud tidak takut melihat Goliat yang besar, tapi dia melihat dengan iman bahwa Tuhan akan mengalahkan Goliat. Dan pada akhirnya kita tahu bersama siapa yang menang. Ketika Daud melawan Goliat, Daud yang menang. Itu karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu mau mengalami kemenangan sama seperti Yosua dan Kaleb, sama seperti Daud. Mari melihat dengan iman bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Bagaimana memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Dalam Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata di sana, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran kepada firman Allah.
Jadi iman itu akan teguh, iman itu akan kokoh, akan kuat ketika kita hidup bersekutu dengan firman Tuhan. Ya. Tapi bagi saya iman itu juga harus ada yang namanya hikmat. Ya. Hikmat itu seperti ini. Di hari-hari ini kita sedang dilanda dengan ketakutan dan banyak orang sedang takut dengan virus corona yang sedang terjadi di hari-hari ini. Apapun ketakutan, tapi saya percaya Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Yang ingin saya katakan seperti ini bukan berarti ketika kita, saya punya iman, saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Enggak apa-apalah saya ada di kerumunan orang banyak, ya. Enggak apa-apalah saya percaya kok saya akan dilindungi. Bapak Ibu, kita harus beriman sama Tuhan, tapi kita juga harus memiliki hikmat kepada Tuhan. Ya. Saya beri contoh. Ada soal ilustrasi ya, ada seseorang yang sedang berjalan di hutan. Dari jalan yang ia tempuh, dari jarak yang sangat jauh dia melihat ada seekor singa. Dia bersembunyi, dia berdoa supaya singa itu pergi, bahwa dia bisa melanjutkan perjalanannya. Bagaimana kalau dia pergi menghadapi singa itu? Apakah dia akan menang? Enggak. Apakah dia harus pergi dan mengusir singa itu? Enggak, dia pasti akan dimangsa. Itu orang yang berhikmat. Ya, itu sebabnya ya menghadapi hal-hal yang menakutkan di hari-hari ini, ya kita ikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah, berdiam diri di rumah, tapi bukan berarti kita hanya santai. Ingat, harus berdoa, bersekutu dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita itu dikuatkan, iman kita diteguhkan. Ya. Karena kita percaya segala sesuatu pasti akan berlalu. Amin. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua, saya beri lihat dari keistimewaan daripada Yosua dan Kaleb adalah hati yang mau percaya kepada Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 9 saya baca firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Sampai di sana. Ya. Kata memberontak menunjukkan bahwa umat Tuhan pada waktu itu tidak taat. Umat Tuhan tidak percaya kepada Tuhan. Saya bandingkan dengan ayat 11, dikatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kita melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mengeraskan hatinya untuk tidak mau percaya kepada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat begitu banyak tanda mujizat yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Tapi mereka mengeraskan hati untuk tidak mau percaya. Saya percaya setiap kita tidak ada yang mengeraskan hati buat Tuhan. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Orang-orang Israel mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Tuhan. Orang-orang Israel menunjukkan orang-orang yang hanya mau bersandar kepada pengertiannya sendiri. Sedangkan firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Ya. Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang di sana seperti ini. Saya bacakan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah bersandar kepada pengertiannya sendiri. Tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena firman Tuhan juga katakan dalam kitab Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita mau percaya kepada Tuhan. Saya kira ada begitu banyak tanda mujizat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya itu semua menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita di hari-hari yang akan kita lalui. Sekalipun ada begitu banyak hal yang menakutkan, tapi satu hal, Tuhan selalu beserta kita ketika kita melihat dengan iman, kita percaya kepada Dia, kita akan melihat kemenangan itu Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan orang yang menang adalah orang yang akan menikmati setiap
janji Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua pada malam hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini firman-Mu sudah diberitakan. Kami boleh melihat bagaimana Yosua dan Kaleb, bagaimana Daud boleh memperoleh kemenangan sehingga mereka boleh menikmati setiap janji Tuhan. Karena mereka boleh melihat dengan iman dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Sehingga membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak takut, tetapi ada keberanian dan ada kemenangan yang mereka alami. Kami boleh belajar juga menjadi orang-orang yang mau percaya kepadamu Tuhan. Bahwa hanya di dalam Engkau ada pertolongan. Hanya di dalam Engkau ada jawaban. Hanya di dalam Engkau ada kemenangan. Dan kami percaya orang yang menang di dalam Tuhan, orang yang akan menikmati setiap janji Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah mereka boleh selalu dikuatkan, diteguhkan. Dan mereka tetap ada di dalam Engkau. Dengan iman yang teguh, Tuhan yang akan memberi mereka kemenangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.